Bismillah, kita lanjutkan masih bait ke-30 yaitu tentang asmaus sittah. Di sini ahli nahwu telah menyebutkan 4 syarat untuk i'rab huruf asmaus sittah, yaitu yang pertama hendaknya asmaus sittah dimudhofkan ya. Kemudian jika tidak dimudhofkan maka di-i'rab dengan memakai harokat gitu ya. Karena di sini tadi pembahasannya tentang i'rab yang pengganti, yaitu dengan huruf. Adapun kalau tidak dimudhofkan berarti dia adalah di i'rab sesuai dengan harokatnya. Lalu nomor 2 contohnya hadza abun, ra'aitu aban gitu ya. Nomor 2 hendaknya asmaus sittah tidak dimudhofkan kepada ya mutakallim tadi ya. Contohnya hadza Abu Zaidin ya. Adapun kalau dimudhofkan pada ya mutakallim, otomatis dia di-i'rab dengan harokat. Contoh hadza abi ya, dengan harokat yang keberadaannya ditakdirkan atau diperkirakan ya, yaitu di sini hadza abi, ra'aitu abi ya, semuanya pakai abi karena ya mutakallim. Lalu asmaus sittah apabila dimudhofkan kepada ya mutakallim tidak di-i'rab dengan memakai huruf-huruf yang tadi ya gitu. Lalu nomor 3 hendaknya asmaus sittah dalam keadaan mukabbaroh ya. Lawannya berarti musaghoroh ya, atau tasghir. Contohnya hadza ubayyu. Di sini ubayyu, maka kalau dia maf'ul bi menjadi ra'aitu ubayya gitu ya. Abi ayah kecil di situ ya. Ini ayahku, hadza ubayyu. Berarti ra'aitu ubayya. Nah, itu kan kalau tasghir atau musaghoroh maka dia di-i'rab dengan harokat bukan huruf. Lalu berikutnya nomor 4 hendaknya asmaus sittah dalam keadaan tunggal ya. Jadi dalam keadaan mufrad. Adapun kalau dia dalam keadaan jamak atau musanna maka di-i'rab dengan harokat ya. Contohnya di sini haula'i aba'u ya. Aba'u di situ khobar tentunya ya. Ra'aitu abahum. Abahum di situ musanna ya, otomatis di situ yang musanna di sini contohnya hadzani abawa Zaidin ya. Hadzani abawa Zaidin. Abawa di situ adalah asmaus sittah dengan isim musanna ya. Ya tentu kita tahu i'rab isim musanna adalah dengan rofaknya dengan alif abawa Zaidin gitu ya. Adapun kalau ra'aitu abawaihi gitu ya, dia pakai ya berarti kan lalu marortu bi abawai ya, jadi nasab dan jirnya dengan ya kalau isim musanna seperti isim musanna biasa. Lalu berikutnya dari 4 syarat ini hanya 2 yang disebutkan oleh Ibnu Malik ya, sebagaimana diungkapkan dalam wasyartu dzal i'rabi an yudhafna la lil ya. Ya, di sini dengan kata lain bahwa syarat i'rab dengan memakai huruf bagi asmaus sittah hendaknya asmaus sittah dimudhofkan bukan pada ya mutakallim. Dengan demikian mengidhofahkan asmaus sittah merupakan keharusan ya. Nah, di sini ada lagi yaitu tentang zu ya. Kalau zu dia harus dimudhofkan kepada isim jenis yang zahir, bukan sifat. Nah, ini syaratnya ya untuk lafaz zu. Lalu jadi bukan dimudhofkan kepada isim dhamir ya, tapi dia harus diidhofahkan kepada isim jenis yang zahir bukan sifat. Contohnya ja'ani dzu malin gitu ya. Adapun yang tidak boleh adalah ja'ani dzu qaimin. Dzu qaimin, telah datang kepadaku orang yang berdiri ya. Ja'ani dzu qaimin itu salah karena di situ adalah fa'il, di situ sifat ya. Adapun yang dzu malin adalah isim jenis yang zahir gitu. Ini syarat untuk
idofahnya zu. Lalu bait berikutnya bil alifir fa'il musanna wakilah. Nah, yang ini ya. Ya, dengan alif rofakanlah isim tasniyah ya, isim musanna, dan kila juga kilta jika disambung dengan domir seraya dimudofkan. Ya, di sini bil alifir fa'il musanna wakila idza bimudmarin mudhafan wusila. Lalu kilta kadzaka ithnani wasnatani kabanaini wabanataini yajriyani. Demikian pula lafaz kilta, ithnani dan ithnatani sama dengan ibnaini wabanataini. Ya, jadi kalau sama ya, ketentuan i'rabnya sama. Ya. Lalu bait berikutnya wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif. Dan kesemuanya itu yang ini ya, wa takhlufu mana? Ya. Alif mengganti ya di semuanya dalam keadaan jar dan nasab. Ya, alif mengganti ya di semuanya dalam keadaan jar dan nasab yang terbiasa jatuh setelah alif. Ya, kita lihat syarahnya ya. Di antara hal yang berkenaan dengan huruf sebagai pengganti harokat adalah asmaus sittah tadi ya. Isim musanna termasuk isim yang di-i'rab dengan huruf juga, gitu kan. Nah, ini pembahasan isim musanna sekarang ya, bil alifir fa'il musanna, gitu kan. Rofa'nya musanna itu dengan alif gitu. Nah, lalu berikutnya ya, syarat isim musanna yang bisa dijadikan isim musanna atau menunjukkan dua, yaitu dia isim musanna yang bisa mendapat tambahan huruf di akhirnya ya, dan dapat ditajridkan. Ditajrid di sini adalah maksudnya lawan dari tajrid adalah di sini contohnya isnani ya. Isnani tidak mungkin bisa menjadi isnun gitu. Tidak bisa mufradnya isnun, dia tetap isnani. Maka di sini adalah lawan dari tajrid ya. Tajrid di sini mufrad gitu. Dan diatofkan pada yang semisal dengan yang bisa diatofkan pada yang semisal dengannya ya. Contohnya qamarun wa syamsun gitu. Otomatis dia bisa diatofkan. Ya, jadi yang jadi isim musanna contohnya zaidun menjadi zaidani ya. Qamarun menjadi qamaroini ya. Adapun kalau tadi isnani itu tidak bisa jadi isnun, nggak bisa. Maka di sini syaratnya kalau isim musanna itu yang bisa ditajrid, yang bisa dimufradkan gitu. Lalu adapun di bait di situ disebutkan tentang kila ya. Kila adalah namanya mulhaq bil musanna ya. Karena dia adalah syibhul musanna atau agak mirip dengan isim musanna, menunjukkan dua. Lafaz yang lain misalnya kilta, lalu ithnani ya, ithnatani dikategorikan pada musanna ya, karena di situ memang tidak sesuai dengan rumus yang biasa musanna, yaitu ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun, maka disebut mulhaq bil musanna ya. Ini udah ada di nahwu dasar ya. Lalu berikutnya, untuk kila dan kilta masuknya pada kategori musanna itu dengan syarat harus dimudofkan pada isim domir ya. Jadi kalau kila dan kilta harus mudof pada isim domir. Contohnya aja ani kilahuma ya. Ro'a itu kiltaihima ya. Atau marortu bikiltaihima ya. Itu syarat kila dan kilta ya, cara membuatnya.
Maka apabila lafaz kila dan kilta ini dimudofkan pada isim dhohir, ya, i'robnya hanya memakai alif, ya, baik dalam keadaan rofa, nasab atau jer. Contohnya, ya, jadi kalau kila dan kilta dimudofkan pada isim dhohir, dia i'robnya hanya alif. Contohnya ja'ani kila rojulaini, ya. Jadi bukan kalau tadi kan kilai gitu ya, kalau dimudofkan dengan domir berubah gitu kilanya. Tapi kalau yang kila dan kilta kemasukan isim dhohir, dia tetap alif di situ. Kila rojulaini, kila rojulaini gitu ya. Bi kila rojulaini. Jadi dia walaupun posisinya sebagai rofa, nasab, jer, dia tetap kila, bukan kilai gitu ya. Ya, sesuai dengan bait syairnya yaitu wakila idza bimutmarin mudhofan wusila, ya, dan kila apabila dimudhofkan kepada isim dhamir yang disambungkan padanya. Di sini kesimpulannya yaitu isim musanna dan mulhaq musanna, ya, dirofakan dengan alif, dinasabkan dan dijerkan dengan ya. Ini pendapat masyhur. Lalu di sini ada juga sebagian orang Arab, ya, yang menjadikan isim musanna dan mulhaqnya hanya memakai alif saja secara mutlak, baik dia dalam keadaan rofa, nasab maupun jer. Contohnya, ja'a zaidani kilahuma, ra'aitu zaidani kilahuma. Ya, padahal yang kedua itu kan dia sebagai maf'ul bih, ya, tapi dia tetap di situ kilahuma gitu. Ya, marortu bi zaidani kilahuma. Ya, itu zaidani, bi zaidani gitu ya. Ya, ini sebagian orang Arab seperti itu. Ya, untuk bait berikutnya itu warfa biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'i amirin wa muznibin. Ya, di sini rofakanlah dengan wawu dan jerkanlah serta nasabkanlah dengan ya jamak mudzakkar salim, lafaz amir dan muznib. Ya, di sini kita akan membahas sebelumnya kita sudah membahas tentang i'rab yang memakai huruf, ya. Yang pertama dengan yaitu asmaus sittah, yang kedua dengan yang kedua adalah isim musanna. Nah, sekarang pembahasan di bait ini adalah tentang jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim di situ dicontohkan muznibin dan amir. Amir nama orang, ya. Nah, di situ ada ketentuan kapan isim tersebut menjadi bisa dibuat jamak mudzakkar salim, yaitu isim ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu isim jamid dan isim sifat, ya. Lalu disyaratkan bahwa isim jamid itu hendaknya dalam bentuk nama, ya, bagi mudzakkar yang berakal dan bebas dari tata'nis. Namanya jamak mudzakkar tentunya bebas dari tata'nis, ya, muannas gitu kan, serta bebas dari tarkib atau susunan. Ya, bila isim yang dimaksud bukan dalam alam, nama gitu kan, alam itu kan nama, ya, maka tidak boleh dijamakan dengan memakai wawu dan nun. Contohnya rojulun tidak boleh dijamakan menjadi rojuluna, ya, karena tapi kalau dia rojulunnya dia menjadi tasghir mushagghar, ya, menjadi rujailun, maka dia boleh dijamakan menjadi rujailuna. Nah, ini ketentuannya, ya, karena tasghir merupakan sifat, ya. Kalau mushagghar atau tasghir itu merupakan sifat, jadi boleh dibikin menjadi jamak mudzakkar salim, ya. Lalu berikutnya untuk contoh alam juga di situ adalah ketentuannya adalah tidak boleh dijamakan bila isim yang dimaksud adalah alam bagi mudzakkar yang tidak berakal, ya. Jadi harus yang berakal. Maka tidak boleh mengatakan lahiquna dari mufrad lahiqun,
Ya, lahikun adalah di situ nama julukan kuda balap. Ya, kuda balap otomatis tidak berakal, maka tidak bisa ya dibikin jamak mudzakkar salim. Nah, di sini untuk tak taknis tadi ya, maka tidak boleh menjamak mudzakkar salimkan tolhah. Di situ tolhah walaupun nama orang, tapi karena ada tak taknis tidak bisa dibikin menjadi tolhuna, tidak bisa ya. Tapi adapun ulama Kufah itu memperbolehkan menjadi tolhuna gitu. Lalu di sini ada ketentuan lagi ya tentang isim yang berbentuk murakkab ya tadi ya. Terdiri dari dua kata yang digabungkan ya. Contohnya di sini adalah sibawai ya menjadi sibawaihuna. Ya, ini tidak boleh ya karena murakkab di situ sibawai. Akan tetapi sebagian ahli nahwu memperbolehkan menjadi sibawaihuna gitu. Di sini isim sifat ya, isim sifat tadi isim jamid sudah, sekarang isim sifat itu hendaknya merupakan isim bagi mudzakkar yang berakal ya, serta bebas dari ta ta'nis. Juga tidak termasuk isim yang berwazan af'ala, fa'ala dan fa'ala dan fa'lanu ya di situ. Dan isim yang menunjukkan makna mudzakkar dan muannas secara bersamaan ya. Jadi ini tidak boleh ya dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim untuk isim-isim sifat tersebut ya. Lalu ya ini contoh-contoh untuk yang pengecualian, yaitu jangan menjamak mudzakkar salimkan yang tidak berakal. Contohnya sabiqun menjadi sabiquna, itu tidak boleh ya karena tidak berakal. Lalu dia juga jangan yang contohnya di sini allamah adalah contoh tak ta'nis ya, lalu menjadi allamuna, ini juga tidak boleh ya. Lalu berikutnya ya, jadi allamah di situ adalah isim sifat ya, mudzakkar yang berakal tapi ada tak ta'nisnya gitu. Allamah menjadi allamuna, itu tidak boleh karena ada tak ta'nisnya. Lalu yang wazannya af'ala fa'la'a, contohnya di sini adalah ahmaro, lalu muannasnya adalah hamro'a ya kan. Ahmaro menjadi hamro'a, itu tidak boleh menjadi ahmaruna gitu ya. Lalu yang wazannya fa'lana menjadi fa'la ya. Fa'lana menjadi fa'la, contohnya di sini adalah sakrona menjadi sakro. Sakrona lalu dia menjadi sakro, lalu jangan dimudzakkar salimkan menjadi sakronuna. Ya, ini yang contoh-contoh yang tidak boleh ya. Tadi sabiqun, allamah ya, kita hafalkan contohnya biar ingat. Lalu ahmaruna tidak boleh. Lalu sakronuna ya. Lalu haiduna juga nggak boleh ya. Ya, ini adalah contoh-contoh yang tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar. Lalu contoh untuk yang isim yang bisa dijadikan isim sifat yang bisa untuk mudzakkar dan muannas ya, ini juga tidak boleh dijamak mudzakkar salimkan. Contohnya adalah tidak boleh menjamak mudzakkar salimkan soburuna, karena sobur di situ bisa untuk muannas dan untuk mudzakkar ya. Lalu jarihuna, ini juga tidak boleh ya karena di situ adalah jarih bisa rajulun jarihun, imro'atun jarihun, maka di situ jarih bisa mudzakkar bisa muannas, maka tidak boleh dijadikan jarihuna. Ya, maka contoh yang ada di bait yaitu adalah contoh yang benar, yaitu amir adalah contoh untuk isim jamid
Dan mudznibun adalah contoh untuk yang isim sifat ya. Di situ karena lafaz tersebut adalah dia berakal ya, mudznibun berakal, lalu bebas dari ta ta'nis, terus tidak berwazan af'ala fa'la'a atau fa'lana fa'la ya. Juga tidak termasuk di dalam kategori mudzakkar dan bisa muannas. Ini syarat yang sudah terpenuhi dalam lafaz amir dan mudznib yang ada di bait. Adapun sekarang isim yang mulhaq kepada jamak mudzakkar salim, yaitu di sini adalah di bait washibihi zaini wa bihi 'ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa arduna syadza wassinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dzal babu wa huwa inda qaumin yattarid. Nah, di sini artinya adalah dan yang serupa dengan kedua lafaz ini, yaitu tadi jamak mudzakkar salim ya, dan dimulhaqkan kepada jamak mudzakkar salim, yaitu lafaz aisyuruna beserta teman-temannya, yaitu ahluna di sini ya. Lalu ulu, alamuna, iliyuna, lalu aroduna, yang syadz atau jarang, serta lafaz sinuna. Lalu akan tetapi bab sinuna ini terkadang diberlakukan padanya seperti i'rab lafaz hina yang oleh sebagian kaum diberlakukan. Ya, jadi ini tentang tiga bait ini menjelaskan tentang mulhaq jamak mudzakkar salim, yaitu isyruna. Ya, mulhaq itu yang mirip ya, karena belakangnya ada wawu dan nunnya ya, tapi dia sebenarnya bukan asli jamak mudzakkar salim ya, tapi dimulhaqkan ya. Lalu ahluna ya, ahluna juga di situ mulhaq ya, karena di situ ahlun, dari kata ahlun itu isim jenis ya. Tadi kan syaratnya jamak mudzakkar salim harus isim jamid dan isim sifat ya. Nah, lalu berikutnya adalah ulu, lalu alamuna ya, lalu illiyuna tadi ya mulhaq juga, lalu aroduna ya, aroduna juga mulhaq ya. Penjelasannya tentu panjang ya kalau dijelaskan semua apa ardun itu dia termasuk, contohnya di sini ardun itu termasuk isim jenis yang jamid lagi muannas gitu ya. Ya, lalu sinuna ya tadi ya. Ya, itu adalah mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Ya, lalu yang bisa jadi jamak mudzakkar salim berikutnya adalah yaitu lafaz-lafaz isim sulasi yang dibuang lam fiilnya ya, fa'ala lam fiilnya dibuang, kemudian diganti oleh ta ta'nis ya, lamnya diganti ta ta'nis serta tidak dijamakan ke dalam bentuk jamak taksir ya. Contohnya di sini adalah subina ya, subatun di situ menjadi subina ya, lalu mi'atun menjadi mi'ina ya. Ini adalah sama seperti tadi sanah ya, sanatun menjadi sinuna. Ini lafaz-lafaz yang terkenal ya, boleh dijamak mudzakkar salimkan. Akan tetapi apabila dijamakan ke dalam bentuk jamak taksir seperti syafatun, jamak taksirnya adalah syifatun di situ ya, syifahun di situ. Ini tidak boleh dijamakan dalam bentuk jamak mudzakkar salim ya, syafatun itu, kecuali syadz ya, tadi dalam bait ada kata syadz ya. Syadz itu artinya jarang ya, jarang dipakai. Contoh syadz ialah seperti lafaz zubatun ya, dijamakannya secara taksir yaitu zubatun
ya, dan dijamakannya ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim karena dikatakan zubuna ya, zubina ya, itu syadz ya gitu. Lalu di bait tersebut disebutkan wa mithlu hinin qad yarid dzal babu ya, di situ terkadang kepada lafaz sinina diberlakukan ketentuan i'rab yang berlaku atau lafaz hina ya. Di sini untuk penjelasan sinina ya, di sini ungkapan sinina dan yang sejenisnya, terkadang huruf ya yang ada pada sinina di situ bersifat tetap, sedangkan i'rabnya diberlakukan atas huruf nunnya. Untuk itu dapatlah dikatakan yaitu contohnya di sini hadhihi sininun. Nah, jadi yang mu'rab itu nunnya bukan ya-nya ya. Hadhihi sininun khobar berarti ya. Lalu ra'aitu sininan maf'ul bih fathah, marartu bisininin bisininin. Nah, di situ mu'rabnya pada nunnya gitu. Lalu bila dikehendaki boleh membuang tanwinnya. Berarti hadhihi sininu ya. Tetapi bacaan ini lebih sedikit pemakainya ya kalau dihilangkan tanwinnya. Bahkan masih diperselisihkan ya. Menurut pendapat yang sahih, bacaan ini tidak diberlakukan ya, tadi nunnya berubah gitu harokatnya. Di sini bacaan ini tidak diberlakukan yang sahih ya, sebab terbatas hanya pada simai, antara lain ialah sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasul, yaitu dalam satu riwayat Allahumma ja'alha alaihim sininan. Nah, di situ sininan pakai tanwin, kasinini Yusufa. Itu ya. Di situ kasinini ya. Kasinini gitu. Jadi simai ya di sini. Ya, jadi pada syair berikutnya ya, da'aniya min najdin fa inna sininahu. Nah, di situ dalam syair ini sininahu diberlakukan lafaz sinina di situ i'rab yang berlaku atas hina ya. I'rab sinina diberlakukan seperti i'rabnya hina ya, seperti disebutkan dalam bait ada lafaz hina gitu, yakni memakai i'rab harokat dan nun yang ditetapkan sekalipun dimudhofkan gitu. Ya, di sini wa nunu majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa qalla man bikasrihi natok ya. Fatahkanlah nun jamak dan isim yang dimulhaqkan kepadanya sedikit sekali orang yang mengucapkannya dengan memakai harokat kasroh ya. Jadi ada perselisihan di situ, ada yang memakai jamak mudzakkar salim itu dengan kasroh nunnya ya, menjadi harusnya muslimuna menjadi muslimuni gitu. Jadi seperti isi musanna ya kasroh. Lalu wa nunu ma sunniya wal mulhaqu bihi bi aksi dzakasta'maluhu fantabih ya, dan nun isim yang musanna serta yang dimulhaqkan kepadanya kebalikan dari yang tadi ya. Berlakukanlah hal ini dan ingatlah baik-baik ya. Jadi ini penjelasan tentang ada yang membaca jamak mudzakkar salim itu dengan kasroh nunnya ya, padahal kalau dalam nahwu dasar kita tahu ya, muslimuna itu nunnya dengan fathah ya, muslimina dengan fathah ya. Lalu yang isi musanna juga ada yang membacanya dengan harokat fathah ya, padahal kan kita tahu untuk isi musanna dia misalnya di situ dia pasti nunnya kasroh ya gitu kan. Di sini jadi ada syadz ya, bacaan yang pendapat yang syadz ya, bahwa
jamak mudzakkar salim ada yang membaca nunnya dengan fathah gitu ya. Ada yang membaca nunnya dengan kasroh, dan isim musanna ada yang syadz membaca dengan muslimani menjadi muslimana gitu. Nah, di sini secara lahiriah perkataan tersebut menunjukkan kepada pendapat yang kedua ya. Akan tetapi apakah harokat fathah ya, sekarang apakah harokat fathah khusus hanya bersama dengan ya, ataukah selalu ada baik bersama ya maupun bersama alif? Nah, ini maka di sini secara lahiriah perkataan tersebut menunjukkan kepada pendapat yang kedua, yaitu di antara contoh fathah yang bersama dengan alif ialah seperti ungkapan penyair di sini ya. Di sini saya bacakan ya kesimpulan dari 2 bait ini. Secara lahiriah perkataan tadi ya yang nunnya berubah harokatnya tidak sesuai dengan kaidah dasar ya. Perkataan itu menunjukkan bahwa harokat fathah bagi nun tasniyah sama dengan harokat kasroh bagi nun jamak mudzakkar salim dalam hal langkahnya. Ya, padahal kenyataannya tidak demikian ya. Bahkan harokat kasroh bagi jamak mudzakkar salim adalah syadz ya. Muslimuna dibaca muslimuni gitu ya. Itu syadz gitu ya. Dan harokat fathah bagi tasniyah isim musanna hanyalah menurut lughah saja ya, hanyalah menurut lughah ya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Akan tetapi apakah harokat fathah khusus hanya bersama dengan ya, ataukah selalu ada baik bersama ya maupun bersama alif ya? Kalau bersama alif berarti dia yang isim musanna ya. Ya, secara lahiriah perkataan tersebut menunjukkan kepada pendapat yang kedua ya, yaitu di sini contohnya adalah aina ainana ya, di situ ainana ya, a'rifu minhal jida wal ainana ya. Nah, di situ kan harusnya ainani ya isim musananya. Atau di sini tobeyana ya, di situ tobeyani ya gitu ya isim musanna. Ya, ada lafaz juga di situ man khiroini ya, man khiroini. Menurut pendapat yang lain, i'rab seperti ini hanyalah buatan saja ya, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah ya, karena kita tahu di nahwu dasar namanya jamak mudzakkar salim itu nunnya dengan fathah ya, lalu lalu isim musanna nunnya dengan kasroh gitu. Ya, mungkin ini dulu ya. Barakallahu fikum, semoga mudah dipahami dan kita semakin mungkin alfiahnya ya. Allahumma faqihna fid din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.